Dan berikutnya kita beralih ke informasi korporasi dalam Market Bites, di mana perusahaan batubara milik Menko Maritim dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba ikut terganggu larangan ekspor batubara. Direktur Utama Toba Diki Yordan mengatakan kebijakan pelarangan ekspor berpotensi memberikan tekanan bagi kinerja keuangan perusahaan. Terlebih, Toba juga telah memulai proses penjadwalan ulang pengiriman batu bara dengan pembeli khusus di bulan Januari 2022. Diki juga menambahkan pihaknya telah menjalin komunikasi secara intensif bersama pihak pembeli yang tonnase pembelian batu baranya terkena dampak larangan tersebut. Meski begitu, Diki mengatakan risiko prestasi rendah sebab larangan ekspor batu bara hanya bersifat sementara. Selain itu, kebijakan ini bisa dikategorikan sebagai kejadian yang terjadi di luar kendali perusahaan. Dan masih terkait dengan sektor batubara, Kementerian SDM menyebutkan harga batubara acuan untuk periode Januari 2022 turun menjadi 158,5 dolar Amerika Serikat per ton dibandingkan dengan bulan Desember 2021 yang sebesar 159,79 dolar Amerika per tonnya. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, Agung Pribadi menjelaskan penurunan harga batubara tersebut salah satunya dipicu oleh peningkatan produksi batubara domestik China. Agung menuturkan HBA mengalami kenaikan pesat sepanjang tahun 2021, bahkan sempat mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL menargetkan pertumbuhan laba di kisaran 20% dan pendapatan 10 hingga 11% di 2022. Chief Investment Officer Mitratel, Hendra Purnama mengatakan target ini melampaui dari pertumbuhan industri yang diperkirakan hanya 5 hingga 10% tahun ini. Sementara itu, sepanjang 2021 diperkirakan pendapatan perusahaan mencapai 6,7 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan hingga kuartal ketiga 2021. Mitratel mencatat pendapatan tumbuh 14,6% menjadi 5 triliun rupiah dengan laba bersih menjadi lebih dari 1 triliun rupiah. Mitratel juga membidik target menjadi perusahaan infrastruktur digital terkemuka, Digital Infraco pada 2023 melalui penguatan infrastruktur layanan jaringan 5G. Hendra juga menegaskan Mitratel mempersiapkan diri sebagai tower operator yang siap melayani 5G. Emiten bank digital yang dimiliki pengusaha nasional Khairul Tanjung, PT Alobank Indonesia Tbk atau BBHI, tengah bersiap-siap untuk menambah modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Alobank Indonesia berencana menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10,04 miliar saham dan harga pelaksanaan rights issue-nya sebesar 478 per saham. Sehingga ke depan Alobank Indonesia berpotensi untuk meraup dana rights issue mencapai 4,8 triliun rupiah. Jika mengacu pada harga penutupan saham Alobank di perdagangan saham Kamis 6 Januari 2022, harga teoritis saham BBHI akan berada pada level Rp5.462 per saham setelah rights issue. Kemudian nilai book value per share saham Bank Alo Indonesia juga akan naik menjadi Rp280 per unit dari posisi sebelumnya yang sebesar Rp109 per unit. Lalu dengan asumsi tersebut, price to book value-nya setelah rights issue akan menjadi 19,5 kali. Asumsi angka tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan PBV Bank Aladin Syariah dan juga Bank Jago yang pada penutupan perdagangan kemarin PBV-nya masing-masing berada pada level 28,86 dan 31,6 kali.